Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan. Di sini pangapunten saya sifatnya nge-share informasi saja dari dinas gitu. Jadi ini ada sekaligus penugasan pengimbasan BIMTEK yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi tentang UN yang akan diganti dengan AKM. Nah, apa itu? Seperti ini, Us. Ininya apa namanya? Prosedurnya nanti. Gitu. Nah, BIMTEK ini, bimbingan teknis ini saya dan Usiti ikut di tahap atau angkatan ke-6, sudah ke-6. Dan saya ikuti ini bisa disambi, Us. Jadi sudah ada 1000-an lebih guru di Indonesia yang mengikuti ini dari berbagai jenjang, dari maksudnya kalau SD, SMP, SMA gitu. Nah, pengimbasan ini dari situ kita secara tidak langsung nanti akan belajar tahap-tahapannya. UN ini digantikan dengan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Itu bedanya apa? Kemudian kita harus bagaimana prepare-nya kalau UN untuk kelas 6, kalau AKM nanti kelas 5 gitu. Tapi sama sekali tidak memerlukan kayak semacam tryout, bimbel-bimbel gitu, justru tidak. Nah, bagaimana memasuki BIMTEK ini? Nah, tugas kami untuk pengimbasan ini adalah semacam mengajak jikalau nanti ada berkenan bisa ikut juga BIMTEK yang diselenggarakan oleh kementerian. Nah, ini masuk di SIM PKB kita masing-masing. Jadi terdata langsung masuk ke akun kita pribadi masing-masing. Ketika nanti panjenengan di sini masuk dengan web gtk.belajar.kemendikbud.go.id, jadi gtk.belajar.kemdikbud.go.id, nanti panjenengan bisa masuk ke guru belajar. Masuknya nanti ke akun kita masing-masing. Nah, masuknya dengan alamat ini kita, alamat apa ini? Yang 2015 itu? Email. Yang, email nomor yang di sini UKG. Betul, UKG. Nah, nomor UKG kita dan password kita, kemudian kita masuk. Nah, kemarin kalau tidak keliru, Amber sama Usnudin udah mulai masuk sini. Terus apalagi gitu kan ya. Jadi kalau yang kemarin masuknya ke personal admin, itu masuknya ke data kita pribadi yang ada foto kita itu. Nah, kita masuknya yang sebelah kanan, yang guru belajar. Nah, kemudian ketika sudah masuk ke akun kita masing-masing, ke database kita masing-masing, kita pilih yang yang AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Seperti itu. Terus kemudian ini masih terrekod ya. Oke, kemudian di sana itu dari angkatan pertama sampai yang sekarang berlangsung sudah 1 bulan ini, itu ada Telegram resmi untuk sharing sampai mana gitu. Itu bisa ikut bergabung di sini. Kemudian karena kemarin saya sudah menyelesaikan BIMTEK-nya secara online, maka di sini nanti di sebelah kanan itu ada sertifikat untuk dicek dan di bagian bawah untuk pengiriman pengimbasannya ke guru lain. Nah, ketika panjenengan nanti berhasil masuk ke AKM, nanti akan muncul seperti ini, Us. Nah, di bagian atas itu ada kayak semacam guide untuk kita sudah menyelesaikan berapa persen dari tampilan dari menu BIMTEK tersebut.
Jadi kalau misalnya di hari pertama itu saya mengerjakan di malam hari itu 1 jam. 1 jam itu saya dapat berapa persen gitu. Terus kemudian saya tinggal besok lagi saya buka lagi, saya lanjutkan lagi menu-menunya gitu. Nah, kemudian yang ditampilkan atau menunya itu adalah dari awal dulu, dari tujuan orientasi guru belajar, kemudian dari kementerian sendiri tujuannya apa, kemudian sampai ke teknis dalamnya, asesmen literasi membaca, asesmen numerasinya. Jadi yang di 2 poin ini yang ditekankan dalam BIMTEK. Jadi literasi dan numerasi. Kemudian tindak lanjut asesmennya pasca program ini bagaimana. Nah, nanti di akun kita masing-masing akan ada semacam informasi bahwa peserta akan dinyatakan tidak lulus jika dalam kondisi tidak menuntaskan sesuai waktu yang ditentukan atau pencapaian masih di bawah 70% setelah 3 kali kesempatan mengerjakan asesmen. Jadi ada kayak ada materi kita baca, kemudian setelahnya kuis. Kemudian materi kita baca, setelahnya kuis. Isinya BIMTEK seperti itu. Nah, ini nanti awal-awal itu akan background-nya seperti ini, akan diberi gambaran seperti itu. Nah, bedanya ini cuma sedikit saja tentang AKM yang dimaksud oleh kementerian, bahwa nanti yang diukur dalam penilaian akhir itu, dalam asesmen akhir itu beda banget dengan UN. Kalau UN itu yang dinilai individu per anak di kelas 6, individu per anak. Kalau AKM itu dari siswa kelas 5, tapi itu sampel yang di sampling gitu. Jadi siapapun anaknya bisa ditunjuk sampel saja. Jadi tidak semua anak. Untuk soal-soal untuk pengerjaannya. Kemudian survei karakter. Survei karakter ini kalau di sekolah IB mungkin lebih ke itu loh, IB learner-nya, survei karakternya. Tapi ini nanti dikemas bahasanya berbeda. Hanya ini karakternya lebih ke seperti itu, lebih ke penilaian yang semacam itu. Kemudian survei lingkungan belajar. Ini yang di assessment tentunya kalau lingkungan belajar itu tentu saja dari leader, dari kepala sekolah hingga ke guru-gurunya. Jadi assessment nasional ini lebih ke global gitu, tidak ke individu per anak. Nah, nanti bagaimana bentuk soalnya, kemudian pengukurannya itu ada di dalam BIMTEK itu, di menu BIMTEK itu. Di BIMTEK ini nanti isinya, menunya adalah konsep asesmen nasional, kemudian teknis pelaksanaannya ada di dalamnya, kemudian butir soal, jadi contoh butir soalnya literasi membaca dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian butir soal asesmen numerasi dari kelas 1 sampai kelas 6 juga. Kemudian tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Nah, perbandingannya asesmen nasional dengan ujian nasional. Kalau dari asesmen nasional yang ini tujuannya kalau asesmennya mengevaluasi mutu terkait sistem pendidikan, satuan pendidikan. Kalau ujian nasional mengevaluasi capaian hasil individu murid secara individu ya. Hasil belajar murid secara individu. Nah, kemudian asesmen nasional dari SD hingga SMA, SMK, ujian nasional SMP, SMK sampai SMK, kemudian asesmen nasional untuk kelas berikut. Jadi bukan di kelas akhir tapi kelas menjelang akhir gitu. Terus
perbedaannya yang paling kentara di sini. Kemudian untuk subjek siswanya, kalau asesmen nasional itu dipilih secara acak, kalau di UN itu semua siswa gitu. Kemudian kalau jika model soalnya mirip sih, hanya ada menjodohkan saja di sini. Mirip. Hanya nanti bentuk soalnya itu nanti ada di dalam bintang. Sasaran penilaian. Sasaran penilaiannya ini kalau UN itu penguasaan terhadap mata pelajaran tertentu. Kalau AN itu lebih ke kompetensi literasi, numerasi, karakter karena tadi ada dalam menu salah satu yang akan di assessment, kemudian kualitas dan iklim satuan pendidikan. Jadi lingkungan sekolah, kemudian sumber-sumber belajar yang ada di sekolah itu termasuk. Nah, metode penilaiannya seperti ini. Ini sebenarnya nanti ada tindak lanjut, ada pelatihan lanjutan lagi, tapi ini baru awal. Nah, jadi tujuan AN dan UN tidak sama. Tidak sama. Gitu. UN individu, kalau AN lebih mengevaluasi mutu sistem secara makro. Kemudian ini pelaksanaannya AN atau asesmen nasional menggunakan metode survei, mengambil sampel siswa diambil secara acak dari tiap sekolah. Nah, diambilnya acak ini nanti. Berbanding terbalik dengan UN yang menggunakan metode sensus. Seluruh siswa wajib mengikutinya. Jadi jika ingin mendalami ini lebih jauh, sakit ikut BIMTEK ini gitu. Nanti poin-poinnya, menu-menunya ini kan saya screenshotkan ketika sambil mengerjakan, saya screenshot. Sebenarnya masih banyak sekali. Jadi saya memakan waktu 4 hari karena di sela-sela kita ini dan itu bisa ditinggal besok lagi dilanjutkan untuk membaca materi seperti ini, kemudian kuisnya, membaca materi seperti ini, kemudian kuisnya gitu. Dan kalau di kita itu mengerjakan kuisnya tidak susah karena itu sudah kita lewati sebenarnya di sini, di proses kita menuju ke sekarang ini, TI sekarang ini di Alfi itu sudah melewati dan mirip dengan yang sedang kita jalani sekarang gitu. Mirip. Nah, hanya ini cakupannya nasional. Nah, ini nanti ada kayak menu-menu bagaimana bentuk soalnya seperti itu. Ini ketika saya masuk lagi sekarang karena saya sudah selesai, saya masuk lagi ke menu itu sudah tidak bisa. Jadi alhamdulillah sempat screenshot karena sudah selesai gitu. Jadi saya tidak bisa membuka menu kuisnya lagi. Jadi ini yang sempat terekam seperti ini. Ada ini contoh soalnya, misalnya gini ya, satu kasus, kemudian kompetensi apa saja yang bisa diukur dengan teks informasi ini, gitu. Jadi ini untuk kelas atas, untuk SD kelas atas. Jadi dari satu menu itu bisa mengukur kompetensi apa saja, gitu. Bisa dianalisis dari apa saja. Kalau kelas bawah yang seperti ini. Nah, kalau kita ini pas kita di kelas 1, 2, 3 nih. Jadi ketika ada soal ini, kompetensi apa saja yang bisa diukur menggunakan teks fiksi ini gitu. Willy diajak ayah ke kebun binatang. Di sana Willy melihat gajah, jerapah, siamang, dan panda. Saat pengunjung datang, beberapa kera pergi. Mereka memanjat dan bersembunyi di atas pohon. Padahal ada yang ingin memberi makan. Nah, kemudian ini ada kalimat juga, tapi nanti mereka bisa sakit jika salah makan. Jadi kompetensi apa sih yang dari satu menu ini bisa kita buat soalnya? Jadi sebenarnya sudah mirip dengan yang kita lakukan ketika kita membuat general test. Ketika kita membuat general test.
Kemudian, oke, ini ya. Nah, yang di atas ini, ketika kita sudah mengerjakan, kita sudah membaca menu yang ada di akun kita pribadi, di guru belajar tadi, itu ada kayak semacam report. Oh, kita sudah sampai 62%. Sebelum kita tutup, kalau sudah selesai, kita tandai telah selesai. Berarti besok lagi kita lanjutkan lagi, kita akan maju lagi gitu, sampai 100%. Jika sudah, dia akan ada otomatis akan ada tanda centang. Nah, seperti itu. Kemudian nanti jika sudah selesai 100%, sepekan kemudian nanti akan ada sertifikat yang tampak, yang ada di akun kita juga bisa kita download. Dan jadwal untuk apa namanya? Jadwal untuk yang masih berlangsung ini ada masih dibuka pendaftaran BIMTEK untuk angkatan 10 dan 11 gitu. 10 dan 11. Kalau 10 sekarang ya, 11 berarti. Iya. Seperti itu Us. Penugas apa namanya? Sharingnya tentang BIMTEK. Yes. Seperti itu hasil BIMTEK yang saya ikuti online. Gitu. Ada pertanyaan, Us? Monggo, silahkan. Harus masuk itu dulu ya ke apa aplikasinya BIMTEK itu dulu ya Bu Rahma ya? Masuk ke SIM PKB atau GTK, Bu. Ke GTK kita, ke GTK kita. Kemudian pilih yang guru belajar. Kemudian pilih yang guru belajar supaya kita bisa masuk ke itu, bisa masuk ke apa namanya, ke menu awal. Sorry. Nih, seperti ini. Nah, ya ini. Iya. Masuk seperti biasa. Gitu, ya, masuk seperti biasa. Ya, nanti saya coba buka. Dicoba dulu, baik. Baik, terima kasih, semangat. Ya, minimal kita paham dulu regulasi kebijakannya. Itu saja dulu. Ya, dan itu harus rajin Bu, rajin nengok SIM PKB itu karena dulu betul. Saya tahu saya harus masuk ke P3 apa namanya PKP itu saya tahunya ya di situ. Saya terlambat sehari. Aduh, piye gitu terlambat ya udah saya urus aja bisa masuk gitu. Kita nggak tahu kita diikut sertakan dalam apa gitu ada semuanya dari SIM PKB. Yang pernah saya alami begitu. Iseng-iseng buka SIM PKB. Saatnya saya pelatihan saya bilang gitu. Oh, udah terlambat yang tahun waktu saya kelas 4 dulu itu loh. Waduh, terlambat ini sekali ya. Harus ngejar tugas, harus ngejar praktek gitu. Aduh. Oh, itu apa namanya? Yang ya. Kalau di SIM PKB itu ada semacam belum masuk KKG guru itu mengurusnya kemana ya, Bri? Jadi di SIM PKB saya itu tertulisnya belum masuk ke KKG, nggih. Tapi sudah matur Bukoyem dulu aja, nanti kan tuh di ke Bukoyem. Putus-putus. Oh gitu. Kalau teman-teman sudah masuk KKG semua nggih? Belum, ada. Oh belum juga? Belum, semalam tak buka. Masih. Oh gitu. Masih itu ya? Ya itu gini Bu. Itu harus juga nanti cetak kartu itu nanti di situ ada KKG ketua gugusnya ketua KKG-nya siapa itu ada dari itu diupdate setiap 6 bulan sekali untuk di-print sebagai kartu anggota. Geng. Ya dulu saya pernah saiki kok rada males ki bawa-bawa. Oh ya Allah, geng. Ada kata cetak terus baru dicetak itu. Oh. Coba jenengan buka itu Bu. Yang udah jenengan buka, misalnya jenengan buka SIM PKB coba Bu, coba jenengan yang sekarang buka SIM PKB. Oke, siap, bentar. SIM PKB nggih, SIM PKB. Layanan portal BPK. SIM PKB ini apa ya? Ini yang personal ya, Bri? Personal coba. Oke.